Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melania Francisca Hoder dengan NIM 2103030099, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video tentang kala mahasiswa, kala media sosial sebagai pemenuhan tugas pertama, yaitu tugas sosiologi komunikasi. Perlu kita ketahui, di era digital saat ini, media sosial menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Kehadiran media sosial dapat memudahkan orang-orang untuk mengakses apapun dan dimanapun, serta mempermudah kebutuhan hidup. Fungsi utama media sosial adalah memudahkan orang untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu, serta memberikan informasi dari belahan dunia manapun. Media sosial yang berkembang serta digemari oleh manusia pada sekarang ini. Yang pertama yaitu pengertian. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan, media sosial juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup pengguna sebagai media sosial. Contoh dampak penggunaan media sosial yang berlebihan yaitu berkurangnya waktu tidur akibat terlalu lama menghabiskan waktu dengan bermain media sosial. Lebih suka bermain media sosial daripada menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Berkurangnya pergaulan akibat terlalu sibuk dengan dunia maya, dan hal itu dapat mempengaruhi pola hidup si pengguna yang menggunakan media sosial tersebut. Yang kedua, peran media sosial bagi para mahasiswa. Media sosial sendiri memiliki banyak peranan penting, terutama bagi mahasiswa, yaitu ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa di dalam media sosial, terutama dalam hal mencari referensi, dalam membuat tugas, pemasaran dalam menjual produk, dan juga bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan. Mahasiswa dalam media sosial, selain mencari berbagai referensi tugas, bagi mereka juga bisa membagikan keahlian dan kreativitas mereka pada hal yang mereka kuasai. Media sosial juga dapat meningkatkan pola pikir mahasiswa dan daya kreativitasnya. Dalam pola pikir sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa bukan hanya sekedar dalam mencari tugas, tetapi juga pada media sosial sekarang ini, mahasiswa dapat dengan mudah mencari buku, tanpa harus datang ke perpustakaan atau tempat jual buku. Pola pikir tersebut bisa juga dengan cara mahasiswa meningkatkan keahlian mereka dari segi berpikir dengan cara mengevaluasi, mencari jawaban dari permasalahan tersebut hingga kesimpulan. Pada bagian pemasaran sendiri, mahasiswa selain dari melakukan pemasaran dari produk yang ingin mereka jual juga untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Mereka juga dapat memanfaatkan strategi pemasaran tersebut dengan cara menjadi dropshipper. Itu adalah salah satu kemungkinan yang dapat dilakukan daripada mahasiswa tersebut. Media sosial untuk pada saat ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam metode pembelajaran, yang dimana pada saat ini mahasiswa masih terkendala dengan pandemi yang masih dikatakan belum menurun, ditambahkan dengan adanya virus terbaru yang sudah muncul. Yang berikut, fungsi media sosial. Fungsi dari media sosial
selain sebagai media komunikasi, juga merupakan media yang memudahkan dalam mendapatkan informasi serta menyebarkan informasi. Adapun fungsi lainnya, yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi ke arah media siaran dari satu institusi ke institusi lainnya. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Adapun manfaat media sosial dalam hal mengerjakan tugas. Perlu kita ketahui, dalam proses mengerjakan tugas, media sosial ikut berperan sangat aktif. Media sosial yang lazim digunakan oleh mahasiswa dalam hal ini adalah google.com dan WhatsApp. Google.com menjadi pilihan mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena cepat beroperasi. Ketika diklik, langsung muncul apa yang dicari, tergantung jaringan yang dipakai. Jika kapasitas jaringan bagus, maka pencarian berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, Google diciptakan untuk mahasiswa sebagai pencari, namun mahasiswa tidak boleh selalu bergantung kepada mesin pencari ini, karena akan membuat malas berusaha dan berpikir. Selain google.com, WhatsApp juga membantu dalam pembuatan tugas, yaitu melalui WhatsApp, mahasiswa dapat berbagi maupun mendapat informasi mengenai tugas yang diberikan oleh dosen. Adapun dampak penggunaan media sosial, yaitu terbagi atas dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari penggunaan media sosial, yaitu 1. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan menjadi masalah lagi. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Yang kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Yang keenam, biaya lebih murah. Yang ketujuh, memudahkan kita dalam hal mengerjakan tugas. Yang kedelapan, menjadikan media sosial sebagai peluang dalam berbisnis. Yang kelima, memudahkan dalam menemukan informasi terkini. Selain itu, ada pun dampak negatif. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, membuat mahasiswa menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, dapat lebih mudah menimbulkan konflik. Yang kelima, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Yang keenam, membuat mahasiswa menjadi lebih malas. Yang ketujuh, kurangnya saling interaksi antara sesama mahasiswa. Yang kedelapan, sering lupa waktu karena keasikan main game online. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial, dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Baik, demikian hasil review tentang kala mahasiswa dan kala media sosial. Sekian dan terima kasih.